yang kalian butuhkan itu kandang. Yang kedua, aku pakai toilet training atau bak toilet itu untuk menampung pup sama pinya. Terus aku juga beli serokan pasir kucing untuk nyerok pelet kayu yang udah basah. Aku biasanya punya mangkok untuk tempat makan, tempat minum, sama tempat hay gitu. Terus kira-kira apalagi ya, terus ya pelet sama hay itu kan udah pasti makanannya. Terus biasa aku kasihin toples. Kalau misalnya aku beli peletnya lagi banyak, misalnya yang langsung 11 kilo, aku pisahin peletnya ke toples, jadi bisa lebih gampang ngambilnya. Kalau misalnya kelinci kalian belum disteril, biasa kalau misalnya dia udah cukup waktunya untuk kawin, dia kan pasti bakalan birahi gitu ya. Nah, aku kasih boneka buat dia humping gitu, naikin bonekanya gitu di kandangnya si Cloud. Biasa aku masukin boneka. Dulu waktu si Bailey sebelum steril juga aku kasih boneka. Kalau si Sean sih waktu itu aku kasih boneka tapi didorong-dorong doang sama dia, jadi dia nggak mau. Dan si Sean juga udah steril kan, jadi kayaknya si Sean nggak suka mainan boneka deh. Terus selanjutnya aku siapin karpet atau keset. Jadi kalau misalnya kelinci kalian gendut, gemuk, terus udah gitu kakinya kan berat nahan badannya dia, nanti dia bisa sore hawk. Terus juga kalau misalnya si kelinci kalian itu injek lantai terus, lama-lama dia kakinya bisa megar gitu loh, karena licin kan lantainya. Nah, jadi aku kasih karpet atau beberapa step gitu, aku kasih keset atau anduk yang udah nggak kepake, aku tebar di lantai, jadi dia nggak kena lantai terus gitu. Itu sih untuk mencegah sore hawk sama kakinya supaya kagak kebuka gede gitu. Kalau untuk mainannya biasa sih aku taruh kardus aja sih. Nah, kardusnya ini juga kalian mesti perhatiin. Kalau misalnya kardus bekas paket atau misalnya kalian punya kardus terus mau bikin kayak rumah-rumahan gitu, nggak ada bekas tinta yang bisa kegigit atau kemakan dia, terus solatip atau stiker, atau misalnya kardusnya habis disemprot sama disinfektan atau kotor gitu, jadi kan si kelinci bisa gali-gali atau gigit-gigit kardusnya itu lebih aman gitu. Terus udah gitu untuk obat-obatan yang kalian mesti punya itu sih, aku sih takut kurang. Mungkin nanti kalau misalnya aku ada video khusus obat-obatan, nanti mungkin aku tambahin di upload kemudian ya. Cuman kalau aku sih obat untuk yang sakit perut, terus obat untuk dia nggak mau makan, critical care, untuk vitaminnya dia, vitamin penambah nafsu makan, vitamin bulu, misalnya vitamin C, multivitamin, terus obat cacing, terus obat tetes mata, terus apa lagi ya guys, sepet yang mesti ada, spuit tuh, skebis, obat pilek. Nah, kalau aku sih kayaknya kurang lebih itu, tapi mungkin akan ada video terpisah untuk obat-obatannya. Nah, terus habis itu untuk alat-alat grooming biasanya sih aku ada sisir, terus ada bedak bayi, terus ada obat tetes mata, tapi yang untuk ngebersihin mata aja, bukan yang buat iritasi. Biasanya sih kalau aku pakainya air Softland yang khusus buat netesin mata doang gitu loh, ngebersihin mata kan ada tuh. Karena kan aku pakai Softland juga, jadi aku pakai itu aja buat mereka gitu. Terus gunting kuku kalau misalnya kalian bisa gunting kuku sendiri ya ada sih caranya kan. Jadi misalnya kukunya dia itu kan di ujungnya itu ada pembuluh darah, kalau misalnya kalian senterin atau lihat dari cahaya gitu,
Jadi jangan gunting melebihi itu, jadi mesti di depannya supaya dia nggak berdarah gitu. Nah, gunting kukunya juga beda, yang bulat gitu buat gunting kuku hewan. Dah, kalau untuk alat grooming itu. Terus untuk alat bersih-bersih, biasanya aku ada sapu, ada kain pel, terus ada vakum. Nah, kalau misalnya menurut aku vakum itu penting banget, supaya kalau misalnya kelinci kalian molting, atau misalnya nggak lagi molting tapi kadang bulunya ada yang terbang-terbang sedikit, itu kalian vakum. Nah, kalau Belizean Cloud itu biasanya aku vakum setiap hari gitu. Jadi untuk meminimalisir si bulu-bulunya terbang, aku vakum. Terus kalian juga butuh roll, yang stiker roll itu buat ngerollin baju. Kalau misalnya ada baju yang terbang-terbang terus nempel, apalagi kalau bajunya hitam terus kaos, itu kan pasti nempel tuh, atau celana panjang. Kalau menurut aku sih wajib punya itu roll, karena kalau misalnya ada tamu, terus tamu kalian gak suka ada bulu-bulu binatang nempel, itu juga kalian bisa pakein tuh, jadi itu berguna banget rollnya. Biasa sih aku pakai kontainer plastik. Nah, kontainer plastik ini biasanya aku pakai yang satu untuk taruh pelet kayu buat pipis. Nah, yang satu lagi untuk taruh makanan, pelet sama hay-nya. Jadi lebih bilangnya apa ya? Udah selain lebih rapi, terus tempat penyimpanannya juga lebih aman disimpannya, nggak cepat rusak makanannya gitu. Kalau untuk pelet kayu yang buat pipis lebih gampang aja. Kalau misalnya kita bersihin, jadi udah ada gitu pelet kayunya deket kita kan. Nah guys, terus selanjutnya aku ada pet tent. Jadi pet tenda gitu, bentuknya bulat. Biasanya sih aku pakai pet tentnya itu untuk ngejemur Belizean Cloud kalau di luar rumah, yang cari kena sinar matahari gitu. Buat kalian yang mau jemur kelinci kalian, dokter hewan sih saraninnya jam 7 sampai jam 8 waktu matahari belum panas, selama 5 menit aja. Nah, aku nggak tahu sih kalau dokter lain, tapi waktu itu pas aku ke dokter disaraninnya begitu. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira sama apa enggak? Nah, setelah itu kalian butuh juga pet cargo untuk bawa kelinci kalian pergi ke vet, dokter hewan, atau ke grooming, atau kalian misalnya mau pergi ke luar kota gitu, bisa pakai pet cargo. Nah, kalau aku punya Belizean Cloud itu pet cargonya yang hard case, jadi yang keras gitu loh. Kan ada dua model, ada yang keras luarnya, ada yang kayak bentuk tas gitu. Nah, kalau yang bentuk tas aku belum punya. Nah, jadi aku punyanya yang masih yang biasa, yang hard case aja. Menurut aku sih itu udah oke, karena di dalamnya ada partisi buat dia pipis sama pupnya. Biasanya kalau di pet cargo aku pakai underpad aja. Terus ya udah aku tutup kan, karena dia ada pembatasnya. Nah, untuk Belly sama Sean, untuk Sean sama Cloud itu ukurannya yang S. Pet cargonya kalau Belly aku pakainya yang M. Jangan lupa beli mangkok yang portable itu buat makanan sama minumannya. Kalian juga butuh pagar besi, itu bilangnya playpen. Jadi pagarnya ada yang ukuran C kali C, yang 30 kali 30 kalau nggak salah ya, sama yang 90 kali 60. Nah, buat kalian yang kelincinya nggak free roam 24 jam, terus butuh area untuk dia main. Dia kadang main kan 2-4 jam gitu ya, misal sehari, ya kalian bisa pakai playpen. Jadi playpennya bisa kalian buka, terus dilipet, disusun lagi kalau misalnya udah nggak kepake, atau satu area khusus dipakein playpen untuk area mainnya dia gitu. Udah guys, aku rasa itu aja barang-barang yang menurut aku penting yang aku pakai sampai sekarang untuk Belizean Cloud. Jadi buat kalian yang pelihara kelinci atau misalnya yang baru mau pelihara, itu barang-barang yang mesti kalian siapin. Tapi belum tentu barang-barang yang aku pakai sama kayak barang-barang yang bunny owner lain pakai. Jadi kalian bisa juga review-review punya mereka. Dan kalau kalian yang udah pelihara kelinci, barang-barang apa aja yang kalian pakai tapi
di aku nggak sebutin, komen di bawah ya, siapa tahu bisa jadi masukan buat aku, terus aku pakai juga untuk si kelinci aku di sini. Ada tambahan, karena Belly SoundCloud free roam di kamar, yang kalian mesti perhatiin lagi itu di lantai gak boleh ada kabel berkeliaran, jadi kabelnya masih di atas sampai si kelincinya nggak bisa meraih kabel itu, karena kelinci akan suka gigit-gigitin kabel, terus nanti dia bisa kesetrum, terus juga selain kesetrum ya barang elektronik kalian rusak ya. Jadi mendingan solusinya, kalau aku saklarnya aku naikin semua ke atas, terus kabel-kabelnya nggak ada di area yang si kelinci itu bakal raih. Kalaupun misalnya kelinci kalian bisa naik, yaitu aku sih tutupin kabelnya sama barang lain yang dia nggak bisa goyangin atau nggak bisa dia gigit gitu. Pakai kabel protektor juga berfungsi, atau misalnya kabel yang ditutupin gitu, itu berfungsi juga tuh. Apa sih namanya, kabel protektor tapi bukan yang plastik begitu, ada kan yang ditutupin gitu, aku nggak tahu deh namanya, pokoknya kabel protektor guys, cari aja guys, nanti ada deh. Pokoknya mastiin kelincinya aman dari segala barang-barang yang menurut kita dia bakal gigit-gigit gitu loh, yang bakal ketelan terus dia jadi sakit gitu pada saat kita mau pergi terus ditinggal. Ya pastiin nggak ada barang-barang berbahaya yang bakal dia bisa gigit atau dia bisa naik ke tempat-tempat yang harusnya dia nggak naik. Misalnya kayak kursi dirapetin supaya dia nggak naik ke atas kursi. Udah guys, aku rasa sih itu aja untuk barang-barang yang dibutuhin dan mungkin kalian kira-kira bisa pakai untuk kelinci kalian. Atau mungkin kalau misalnya kalian punya saran, aku harusnya punya barang ini buat dipakai gitu, nanti kalian komen aja guys di bawah, siapa tahu bisa jadi masukan buat aku dan aku bisa juga pakai dan buat review ke kaliannya juga gitu. Kira-kira sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye, makasih udah nonton, bye.